Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksan Suryadharma dengan NPM 197006516118 dari kelas pengembangan sistem informasi R03. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya buat dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Di pertemuan 9 yaitu pengembangan perangkat lunak. Terdapat dua sumber dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada komersial, yang kedua ada in-house. Software komersial merupakan perangkat lunak dengan tujuan komersil yang bisa dibeli pada distributor, pengembang software, atau kepada rekan pengembang software. User yang sudah membeli software tersebut tidak bisa menyebarluaskan atau membagikan ulang software secara bebas dan tanpa izin penerbitnya akan dilegalkan. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, Microsoft Visual Basic, dan lain sebagainya. Sedangkan customized software adalah software yang didesain untuk keperluan khusus. Bisa saja software tersebut adalah software umum seperti yang ada di pasaran, tetapi memiliki tambahan fungsi atau kelebihan khusus dibanding software yang biasa. Kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui 3 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi pemakai, yang kedua ada dimensi rancangan, ketiga ada dimensi nilai tambah. Kemudian terdapat dua proses dalam perancangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada perancangan terstruktur, yang kedua ada perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur merupakan orientasi pada proses dan data, di mana alat yang digunakan dalam proses ini adalah DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, SI atau pseudocode, dan WO. Karakteristik dalam perancangan struktur adalah modul disusun secara hierarki menggunakan logika call, menggunakan alur kendali, repetisi dalam satu modul, dan konsep kendali standar. Lalu ada perancangan berorientasi objek, merupakan orientasi pada objek di mana alat yang digunakan tidak terlalu berbeda dengan perancangan terstruktur. Tahapan dalam PBO adalah yang pertama ada mendeskripsikan objek, yang lalu ada memodelkan relasi antara objek dan kelas, yang ketiga ada memodelkan pewarisan, yang terakhir ada menggabungkan faktor Murray. Lalu selanjutnya ada di pertemuan 10, yaitu bagian pokok implementasi yang diperlukan adalah yang pertama persiapkan tempat, itu ada ruang, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi AC, kaset anti debu, pengujian burn-in. Lalu ada pelatihan personil, itu kita harus melakukan tutorial, mengajarkan cara menjalankan sampai pelatihan untuk mengajarkan pokok-pokok sistem baru. Lalu ada persiapan atau pembuatan dokumentasi, itu materi tertulis, video atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Lalu ada konversi file dan sistem, itu proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengonversian tergantung pada beberapa faktor, yaitu ada yang pertama jenis PL, database, perangkat, kendali jaringan, dan prosedur. Yang terakhir ada peninjauan pasca implementasi. Lalu di pertemuan 11 ada pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama itu prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang pertama ada menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua memspesifikasi definisi data standar. Lalu menggunakan bahasa pemrograman standar. Merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Setelah itu memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Lalu mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Dan menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS. Lalu ada juga cara mengelola pemeliharaan sistem. Yang pertama itu menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, yang kedua mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem yang tidak terjadwal. Lalu ada menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, dan yang terakhir itu mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Selanjutnya di pertemuan 12 adalah perancangan sistem secara umum. Setelah tahap analisis sistem selesai, selanjutnya dilakukan perancangan sistem. Secara garis besar, perancangan sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada perancangan sistem secara umum, dan yang kedua ada perancangan sistem terperinci. Tujuan perancangan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau lebih condong pada desain sistem yang terrinci. Lalu pengertian perancangan sistem secara umum. Yang pertama itu adalah tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ketemuan. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat
input selama analisis sistem. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Yang pertama itu adalah perancangan output, yaitu perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Lalu ada perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah yang pertama untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, yang kedua itu untuk mencapai keakuratan yang tinggi, dan ketiga untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Lalu ada perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Yang keempat ada perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah yang pertama itu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Yang kelima, ada perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang keenam ada perancangan kontrol, yaitu tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Lalu selanjutnya ada perancangan jaringan, dan yang terakhir adalah perancangan komputer. Lanjut di pertemuan 13 adalah penjabaran dari pertemuan 12, yaitu perancangan sistem terinci. Yang pertama ada perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Lalu informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada accessibility, yaitu easy to use interface. Yang kedua ada timeliness, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi atau ketepatan waktu menghasilkan informasi. Lalu ada relevance, itu menghindari detail yang berlebihan atau sesuai kebutuhan. Lalu ada akurasi, bebas dari kesalahan, ketepat nilai dari informasi. Lalu yang terakhir ada usability, atau sesuai dengan model mental atau tipe kognitif user. Yang kedua ada perancangan input. Perancangan input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna atau input-output. Lalu beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama itu ada insert into, delete form, terus update database, lalu menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Lalu ada masukan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain, lalu memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog dengan sistem, beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data, yaitu berupa pertama paper form yang digabungkan dengan layar data entry, lalu ada electronic form, ada direct entry device, lalu ada codes, menus, dan natural language. Selanjutnya di pertemuan 14 adalah perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Pengertian model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Lalu ada pengertian model prototype. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Nah, lalu ada perbandingan model waterfall dan model prototype. Yang pertama itu pada tahap perencanaan sistem, model waterfall berawal dari kebutuhan sama juga dengan prototype, kurang lebih sama. Lalu ada pada tahap analisis sistem, pada model waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan model prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing.
Nah, dari perbandingan kedua model SDLC tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum, serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Lalu model pengembangan prototype lebih cocok untuk software yang bersifat customized. Artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan dalam situasi atau kondisi tertentu dan sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Selanjutnya di pertemuan 15 itu membandingkan model-model pengembangan database. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC. Yang pertama itu ada CMM. CMM dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada level 1 atau initial, disebut juga sebagai anarki atau chaos. Pada level ini, proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten. Masing-masing tim pengembang menggunakan tool mereka sendiri. Yang kedua adalah level 2 atau repeatable. Pada level ini, proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Fokus proyek adalah pada manajemen proyek. Yang ketiga adalah level 3 atau define. Pada level ini, suatu proses pengembangan sistem standar sering disebut metodologi diterapkan. Lalu seluruh proses atau seluruh proyek menggunakan versi yang diterapkan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dan sistem informasi. Yang di level 4 ada manage, yaitu pada level ini sasaran-sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Lalu di level kelima ada optimizing. Pada level ini proses pengembangan sistem yang sudah distandarisasi dimonitor dan ditingkatkan secara berkelanjutan didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Lalu ada SDLC. Beberapa model dari SDLC adalah yang pertama ada waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah model RAD. Model RAD merupakan model incremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian sehingga proses perencanaannya pun per bagian. Lalu ada metode spiral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototype dengan menambah elemen baru yaitu analisa resiko atau risk analysis. Nah, dari perbandingan tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Lalu model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks, kita menggunakan model spiral. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.